kan biasanya nih kalau fresh graduate atau misalkan yang baru lulus lah, itu ditanya gaji misalnya gini, kira-kira berapa estimasi expected ya? Kira-kira berapa expected salary yang kamu inginkan? Misalnya kayak gitu kan. Nah, itu jawabnya gimana sih yang bagusnya? Oke, hola Sobat Universe. Selamat malam. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Lebay ya. Nah, jadi kali ini kita mau memenuhi request dari adik-adik kita dan teman-teman kita yang nge-DM, nge-email ke aku secara langsung tentang, Bang, buat dong tentang wawancara gitu, atau kerja, wawancara kerja gitulah misalkan, atau pengalaman kerja, sekitar situlah. Nah, kebetulan ada yang lebih expert nih dibandingkan aku. Jadi langsung aja kita panggil narasumbernya, bintang tamunya nih. Ya, perkenalan dulu, Bro. Gimana, Bro? Ya, Bro. Ya, perkenalan dulu, Yos. Santai aja. Kenalin aku Joshua Tagalung. Dulu kuliah sama Rafael di Teknik Keminyakan ITB angkatan 2011. Cuman setelah tamat sama kayak Rafael lah, kita ganti industri lah. Rafael sekarang jadi YouTuber, content creator kan, jadi pengusaha. Nah, kalau aku kerja di industri IT, di product management. Keren banget. Oke, langsung aja lah kita ke topik-topik kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan di sini. Ya kan, pada nunggu kan semua kan? Nah, ini langsung kita tanya nih sama Lae Yosua. Biasanya aku nih manggil dia Lae gitu karena udah bro-bro gitu kan. Udah ya kayak saudara lah gitu. Jadi banyak nih Le yang nanya nih seputar tentang wawancara dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya itu adalah kira-kira pas wawancara yang paling sering ditanyain ke orang yang apply kerja itu apa sih? Maksudnya yang ultimate, pertanyaan ultimate gitu apa? Misalkan aku kasih yang pernah aku dengar gitu ya. Contoh ya, aku nggak tahu aslinya di lapangan itu gimana. Apa motivasi kamu melamar ke sini? Ya, misalnya kayak gitu. Nah, realnya gimana, Le? Biasanya, apa yang biasa ditanyakan? Nah, ya kalau yang sering ditanyakan itu kalau dulu ya pas masih aku baru-baru selesai kuliah di awal-awal masih fresh grade itu yang paling pastilah ditanya. Coba sebutkan strength kamu sama weakness-nya di mana. Strength sama weakness. Pasti ditanya kalau ya itu kalau fresh grade pasti ditanya lah. Kalau masih pengalaman kerja mungkin masih di bawah 2 tahunan itu pasti. Tapi belakangan kalau pas aku udah mulai ada pengalaman itu hampir nggak pernah ditanya lagi. Nah, itu strength sama weakness gitu kan, itu pasti ditanya. Kedua, kalau fresh grade pasti ditanya tuh pas kuliah ngapain aja di luar kuliah, ikut organisasi kah atau apa gitu. Bagusnya gimana itu, Le? Apalagi ya? Bagusnya gimana itu kalau ditanya waktu kuliah ngapain aja nih gitu atau gimana? Itu bagusnya nanya jawabannya gimana? Maksudnya apakah aku selalu belajar atau gimana gitu, atau aku ikut organisasi atau gimana kira-kira jawabnya yang benar itu? Iya, nah kalau dari ini disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalamanku ataupun cerita dari teman ya kan. Nah, kalau dari pengalamanku sih aku baca yang pertama jujur nih, kita jujur dulu karena kalau jujur nanti at the end of the day bakalan ketahuan. Misalnya kita bilang kita sering organisasi atau apa segala macam, terus kelihatan nih kita performanya kurang gitu kan. Nah, itu bakalan ketahuan. Mending jujur. Pertama ingat itu jujur dulu. Kedua, coba temukan apa hal-hal yang sebenarnya kalau pengalamanku dulu ya, itu sebenarnya kelihatan hal yang sederhana, tapi cara kita mendeliver, kita menyampaikan itu yang lebih penting. Contohnya nih, dulu aku kan sambil kuliah itu pernah ngajar privat tuh. Nah, itu yang aku ceritain, aku untuk kelihatannya kayaknya simple kan, kayak siapa sih mahasiswa yang nggak sambil privat gitu. Itu common banget kan. Tapi yang dilihat adalah yang aku ceritain perjuangan kita gitu.
untuk dapetin privat, aku harus tanya teman-temanku yang udah privat dulu, terus dapat privat yang agak jauhan, naik angkot aja itu hampir 1 jam gitu kan, udah naik angkot kehujanan lagi. Nah, padahal waktu itu kehujanan kan paling sekali doang. Privatnya misalnya 10 kali kehujanan sekali, tapi aku ceritain kok, walau aku kehujanan, aku tetap datang gitu kan, sampai di sana agak-agak lembab, agak-agak basah gitu kan. Itu jadi memang ngajar privatnya kelihatan kayak sederhana kan, tapi cara cerita gimana kita menceritain privat itu seperti sesuatu yang wah gitu. Mungkin ada kelihatan perjuangan kita, terus kita. Nah itu yang penting banget tuh gitu. Gimana kita bisa mendeliver hal-hal yang simple yang kelihatan sama kita atau sama kita sendiri, itu mah hal biasa, siapa yang enggak gitu kan. Tapi itu bisa mengimpress pewawancara kita tadi. Nah, gini Le, kan banyak nih adik-adik di sini yang mungkin dengar ini nantinya itu kan belum pernah sekalipun ikut wawancara kerja gitu. Belum pernah sekalipun, misalkan. Itu apa rekomendasi dari Lae kira-kira, rekomendasi dari Bro Yosua, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu supaya nanti pas wawancara nggak gagap gitu, tiba-tiba ditanyakan gitu misalnya, jadi bingung jawabnya gitu kan. Kira-kira apa ya? Apakah harus latihan bicara di depan kaca atau gimana, atau cari-cari di internet, coba ditanyain atau gimana gitu? Kalau Lae Yosua biasa gimana? Pertama kali wawancara itu gimana? Nah, kalau aku memang ya harus diakuin awal-awal itu ya banyakkan gagal gitu. Pernah aku dulu interview ada career fair dari kampus, dari ITB kan, beneran gak ada persiapan, cuma apply terus ada orang antri gitu kan. Ya udah tiba-tiba ditanya kan di tengah interview, where do you see yourself in 5 years gitu kan. Kamu bahasa Inggris ya? 5 tahun lagi apa? Ya, banyak kan bahasa Inggris kadang ada yang tergantung perusahaannya lah, ada yang nanyanya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu kan. Nah waktu itu udah lah tanyanya bahasa Inggris, harus jawab bahasa Inggris dan nggak tahu jawabannya apa ya kan. Kalau tadi bahasa Inggrisnya terbata-bata kan, nanti dia tahu nih jawabannya gitu kan. Ini aku juga nggak tahu nih jawabannya apa. Kayak anjir, gue udah tingkat 4, tapi nggak tahu nih mau ngapain. Where do you see yourself in 5 years? Nggak tahu gitu. Asli, beneran bego gitu. Nah, jadi memang mau nggak mau kita udah banyak lah kan di Google gitu, list pertanyaan yang standar ketika wawancara kan. Mau nggak mau kita harus kira-kira list down lah, mungkin cari 5-6 website yang kalau pertanyaannya muncul terus kan ya kemungkinan besar tuh di interview pasti ditanya kan. Kita list terus kita persiapkan lah kira-kira jawaban kita apa gitu. Gimana tadi kita mendeliver value dalam diri kita tadi tuh dengan cerita yang bisa meyakinkan si interviewernya gitu. Kalau pengalamanku sih memang ya tadi di awal pasti gagal dulu kan. Bukan aku nge-google dulu, tapi gagal dulu. Setelah gagal kira-kira beberapa kali aku tahu, ini pasti ditanya. Makin expert gitu ya. Nah, akhirnya persiapan kan. Ini nih jawabannya. Ini nih jawabannya kayak gitu. Berarti menurut sih kuncinya. Berarti menurut Lae Yosua, kalau kan aku nih, kalau dari aku kepikiran kan, misalkan kan udah ada nih dream job gitu. Maksudnya aku pengen masuk kemana gitu kan. Berarti menurut pendapatnya Bro Yosua tadi itu berarti kita jangan langsung apply pertama, langsung misalnya nih wawancara pertama kerja nih, aku pengen masuk ke Pertamina nih misalnya gitu kan. Nah, jadi pertama kali aku mau nge-apply langsung ke Pertamina, mending gak kayak gitu ya. Jadi nyoba dulu ke wawancara yang lain, yang walaupun nggak dream job atau mungkin nggak itu tuh cita-citanya, tapi coba-coba dulu supaya latihan memperlancar wawancara gitu maksudnya, Lai, atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau udah Pertaminanya yang dream jobnya udah buka ya langsung apply aja sih, daripada nanti nunggu entah tahun depan lagi baru buka atau entah kapan baru buka ya, kita kan nggak tahu ya juga ya cuman kan kita bisa latihan dulu kan ya, entah tadi latihan di kantor lain atau latihan sendiri di depan teman, depan cermin gitu kan, atau rekam terus nanti kita lihat mana yang udah oke, yang belum oke gitu kan. Dipersiapkan lah gitu, tapi ya jangan juga sih kalau menurut ya ngapain ditunda gitu kan, kalau kita ada dream job tertentu kan nggak usah ditunda sih. Tapi kalau misalkan belum gitu kan, begitu misalkan nih baru lulus kan, banyak nih teman-teman yang baru lulus, apapun lowongan langsung dicoba aja kali ya, atau gimana? Coba aja sih, saranku sih coba aja, itu emang beda lah ketika kita berhadapan one-on-one dengan interviewer atau misalnya ada 2 orang gitu kan, itu beda banget gitu, biar kita bisa latihan ngomong, apalagi buat orang-orang kayak aku yang dulu
nggak terbiasa ngomong lah gitu kan. Bener banget. Akhirnya itu akan melatih sih. Iya. Jadi kita tahu nih kira-kira ditanya ini, jawabannya ini gitu. Dan nggak usah panik sih. Kayak kalau dia nanya kita masih bingung, bisa kayak kita ulangi dulu pertanyaannya. Jadi memberikan waktu semua kita berpikir kan, mengklarifikasi lagi lah kalau itu nggak clear gitu. Daripada kita sotoy atau belum siap gitu kan, nggak apa-apa gitu. Atau kita sampaikan aja, oke, sebentar Mbak, saya perlu waktu mikir, misalnya 1 menit dulu, itu nggak masalah gitu. 1 menit? Serius, Le? 1 menit kelamaan ya mungkin 30 detik kali ya, kalau 1 menit kelamaan kan. Berarti kalau misalkan, ini kan kadang nih, kayak misalkan kita lah, aku bilang zaman-zaman awal-awal ini kan punya idealisme masing-masing. Harus masuk ke perusahaan inilah, tanpa memang sebelumnya kita mulai wawancara kan, maksudnya nggak, ya pikirnya waktu mulai langsung wawancara ya pasti masuk gitu atau gimana gitu kan. Padahal menurut Like Yosua tadi butuh latihan kan, butuh istilahnya trial lah kira-kira namanya gitu ya. Trial dulu, benar. Ini nih yang penting banget buat teman-teman atau adik-adik yang baru lulus, ya libas saja dulu semua. Misalkan ada lowongan perbankan, ada IT atau apa gitu ya, Le ya. Nah, terus ini lagi nih, Le. Kira-kira ini nih yang paling sering banget jadi point of view kita. Point of view adik-adik misalnya nih. Kan biasanya nih kalau fresh graduate atau misalkan yang baru lulus lah, itu ditanya gaji misalnya gini. Kira-kira berapa estimasi expected ya? Kira-kira berapa expected salary yang kamu inginkan? Misalnya kayak gitu kan. Nah, itu jawabnya gimana sih yang bagusnya? Atau langsung sebut aja misalnya 100 juta, Pak. Atau gimana? Atau takutnya under kan? Atau takutnya ketinggian gitu. Bagusnya gimana, Le? Nah, jadi kalau untuk masalah gaji, idealnya ya, apalagi kalau perusahaannya udah cukup major, itu mereka harusnya untuk tiap posisi, untuk tiap role, untuk tiap level, itu mereka udah ada package-nya sendiri gitu. Misalnya untuk entry level, fresh grade, misalnya digital marketing, itu range-nya misalnya dari let's say misalnya dari 5 misalnya sampai ke 7 juta. Nanti 5 sampai 7 juta itu bakalan tentukan misalnya experience kita, orang yang benar-benar fresh grade atau baru pengalaman cuma 1 tahun, atau misalnya kelihatan pas interview pengalaman kerjanya, pengalaman organisasi udah banyak gitu, tergantung gimana kita menjual diri kita. Itu satu. Itu tiap company pasti udah ada range-nya sendiri, itu company-nya. Nah, kedua, kita mau nggak mau harus riset sih. Sebelum wawancara ya? Saja. Benar, sebelum wawancara. Jadi kira-kira di industri itu untuk posisi tertentu misalnya digital marketing itu berapa? Pasti di internet udah banyak lah gitu. Atau minta bisikan dari teman yang udah kerja duluan atau misalnya atau kompetitor di industri itu. Iya kan? Iya, atau di industri itu gitu kan. Nah, kita harus tahu sih memang kira-kira di market berapa gitu. Apalagi kalau fresh grade kan. Jadi ketika ditanya kayak gitu, ya saranku sih kita kita bilang, jadi kita bilang ya berdasarkan yang sudah saya cari tahu di internet, tanya teman, tanya senior gitu kan. Kira-kira range salary untuk fresh graduate di bidang ini adalah sekian. Cuman kita perlu nambahin, saranku sih kita tambahin. Namun ya gaji itu bukan sesuatu yang strict lah buat saya, karena di luar gaji misalnya saya akan pertimbangkan misalnya karir saya ke depan di kantor ini seperti apa, atau misalnya kantornya dapat menyediakan training pengembangan diri gitu kan, atau misalnya ada benefit lain. Apalagi kalau startup zaman sekarang kan benefitnya macam-macam tuh, ada yang dapat makan malam di kantor, ada dapat sarapan, akomodasi, transportasi, insurance, ya benar. Nah, jadi kita lihat memang harusnya whole package-nya tadi tuh. Kira-kira kita dapat berapa, dan ya tadi kan ada range industri kan. Nah, kalau kira-kira masuk di situ baru. Jadi kita jangan langsung strict harus sekian gitu. Tapi berdasarkan yang saya cari tahu di internet, tanya senior, teman gitu. Nah, dapatnya itu di range sekian. Hanya saja saya yakin lah gaji bukan cuma satu-satunya yang menjadi pertimbangan saya gitu. Ada hal-hal lain lah yang akan saya pertimbangkan gitu. Jadi tetap saya serahkan kira-kira dari Bapak atau Ibu memberikan penawaran berapa nanti misalnya akhirnya saya lolos di seleksinya gitu. Ya. Terus ini lagi, Le,
itu kan tentang gaji ya. Nah biasanya tuh kalau misalkan udah mulai agak hening gitu atau apa gitu kan, kadang ada kondisi kayak gitu, itu biasa dibilang ada yang mau ditanyakan, nah gitu. Itu kita jawab apa? Masa nggak ada gitu atau gimana? Biasanya kan ada tuh, ada yang mau ditanyakan Pak Yosua misalnya gitu atau gimana? Itu kita gimana itu biasanya? Nah itu justru kesempatan yang sangat bagus untuk kita menjual diri kita lagi, selain dengan cara kita menjawab pertanyaannya tadi tuh. Ya kalau interview kan masalah menjual diri kan sebenarnya kan. Nah itu bagus banget. Jadi selain dari jawaban yang kita berikan, kita bisa menilai orang dari pertanyaan yang dia kasih juga kan. Pertanyaannya bisa pertanyaan yang bagus nggak gitu, bisa menggali atau enggak gitu kan. Ya kita bisa tanya sih paling standar ya, di internet juga ada kan kayak apa sih ekspektasi dari orang yang akan memasuki posisi ini gitu. Diharapkan dia misalnya dari sisi technical skill punya apa, atau soft skillnya seperti apa gitu. Apakah nanti target dari orang ini, ada apa KPI-nya, atau zaman sekarang ada yang versi lainnya OKR-nya apa gitu. Apa sih yang diharapkan gitu. Itu bisa banget tuh. Terus kira-kira atau kira-kira aku juga pernah nanya, aku kan di bidang product management ya. Aku nanya gitu. Apa sih roadmap dari produk ini gitu, kedepannya ini produk akan jadi seperti apa gitu, atau misalnya apa sih beda dari produk ini dengan kompetitor yang lain, apa yang bikin ini laku di masyarakat kayak gitu. Jadi dari situ kan kelihatan tuh kita memang pengen tahu dengan company-nya atau produk yang dijual gitu, atau dengan posisi yang akan kita isi nanti gitu. Nah ini lagi ini menarik nih kan, apalagi di zaman sekarang ya, di tahun-tahun sekarang ini jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan itu banyak banget, ya kan? Nah, tetapi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenan atau membutuhkan pekerja itu sedikit. Nah, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman lain lah, gitu. Kira-kira gimana sih? Maksudnya milestones-nya, bukan milestones ya. Gimana sih sejak pertama nih, misalnya nih mau apply kerja, itu carinya di mana? Terus selanjutnya pendekatannya gimana untuk mendaftarkannya, atau drop CV kah langsung atau gimana, atau cari kontaknya langsung atau dari teman atau gimana? Biasanya yang opportunity-nya gede itu gimana? Apakah ada lowongan langsung apply aja terus atau gimana? Atau dari LinkedIn atau gimana? Oke, nah kalau aku dulu sih di awal taman itu pasti selalu ikut job fair. Aku ikut job fair ITB berapa kali, pernah ikut job fair di UI juga, pernah ikut job fair adalah dulu kayak job fair perusahaan-perusahaan Jepang gitu kan. Nah itu cukup ini sih, cukup cukup ramai kan, banyak. Terus ada yang bahkan sampai yang tadi aku bilang, dia interview di tempat gitu, interview di tempat terus bisa langsung lanjut prosesnya. Walk-in interview ya? Di tempat juga. Iya benar. Yang tadi yang ditanya, where do you see yourself in 5 years, yang tadi aku bego itu kan. Nah itu bisa dari job fair. Dan seringan di job fair itu di follow up sih. Pengalamanku beberapa kali aku apply dan kira-kira memang cocok, itu bakalan di follow up sama rekruternya. Kalau untuk belakangan, setelah aku punya pengalaman beberapa tahun gitu kan, aku sih karena IT kali ya, itu banyak kan di LinkedIn sih kalau yang aku alamin. Kalaupun nanti dia nggak di LinkedIn, biasa kalau kita klik apply dia kan ngarahin ke website lain sih, tapi aku banyak kan dapat LinkedIn. Biasanya tuh aku di LinkedIn kan kita bisa lihat ya orang yang melihat profil kita. Jadi tiap kali ada orang yang melihat profilku, terus aku lihat dia either misalnya recruiter atau misalnya dia head of product gitu kan, atau udah selevel, aku bakalan add. Nanti kalau dia aku udah add, terus nanti dia accept, aku pasti chat kan, halo Mas atau Mbak gitu. Kenapa? Keren. Ini baru tahu ini. Ya, aku langsung chat gitu. Terima kasih udah accept ini saya, permintaan request connection saya. Saya Yusuf Tagalung, ada pengalaman di product management. Feel free kalau chat saya kalau butuh support di bidang produk gitu. Nah itu biasanya akan roll dari situ kayak gitu. Justru banyakan yang at least nyampe ke interview dihubungi itu gara-gara itu, dibandingkan jadi aku lamar langsung gitu. Oh jadi maksud lain kita lihat di LinkedIn nih, kita target nih misalnya suatu perusahaan yang kita suka, terus kita add, nggak apa-apa gitu, nggak, maksudnya bukannya jadi nggak sopan atau gimana, kita add terus langsung chat gitu ya? Bukan, jadi kejadiannya banyak kan di internet kayak gitu sih yang aku
benar. Jadi kita lihat posisinya apa, terus kita cari orang di LinkedIn, kita cari orangnya, kira-kira HR-nya atau user-nya, baru kita add, baru kita chat kan. Tapi yang kolam itu beda, profilku itu dilihat sama entah recruiter atau misalnya calon usernya, aku add account-nya, terus habis itu di chat gitu, baru oke. Ya aku lagi lihat profilmu dan kira-kira cocok gitu, bisa interview nggak, bisa kita kapan call gitu. Nah kayak gitu. Tapi cara yang kayak gitu aku juga bisa sih, aku sering dengar juga yang kita tahu nih ada lowongan buka misalnya di perusahaan apa, ya udah kita approach, kita add sendiri HR-nya, atau kita tahu usernya kira-kira yang mana, manajernya yang mana, terus kita chat gitu. Kita add di LinkedIn baru kita chat gitu. Tapi memang harus sopan juga kan nanyanya kan ya. Tetap harus sopan. Iya, benar. Berarti dari yang bilang tadi itu aku ngambil kesimpulan penting juga untuk membuat profil LinkedIn kita bagus dan serapi mungkin dan menceritakan atau menggambarkan kita yang sesungguhnya, ya nggak sih? Atau gimana, Le? Ya kan? Jadi lebih benar. Profil kita itu lebih menggambarkan kita kan maksudnya. Yang di LinkedIn. Bener. Aku sendiri beneran maintain LinkedIn-ku sih. Jadi kayak bener-bener kalau diminta CV-ku misalnya, ya sebenarnya isi CV-ku itu ya copy paste dari LinkedIn, isinya sama persis gitu. Jadi aku beneran jual diriku langsung di LinkedIn-ku gitu. Kalau teman-teman mau add, silakan cari aja Yosua Hutagalung. Yosua Hutagalung, kawan-kawan Yosua Hutagalung. Benar. Jadi kok misalkan kawan-kawan punya pertanyaan nih, personal atau apa, coba langsung dicari aja di LinkedIn Yosua Hutagalung. Nih abangnya feel free untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian. Gitu. Nah, ini lagi nih, Le. Tentang, ini kan kebetulan Le udah berada di lingkungan kerja nih. Tentang lingkungan kerja. Ada nggak sih, Le, menurut Le ini lebih ke personal ya? Disclaimer on dulu, lebih ke personal. Nah, ada nggak sih yang menurut Le itu work-life balance? Maksudnya udah pernah mengalami itu nggak, Le? Kita nggak usah sebut perusahaan lah, tapi work-life balance kayak gitu itu betulan ada nggak sih sebenarnya atau gimana? Gitu. Biar punya gambaran ke teman-teman di sini gitu, adik-adik di sini yang nonton video ini. Ya kalau aku pribadi ya. Ya ini disclaimer on pribadi. Disclaimer pribadi ya, pengalaman. Jadi kalau memang namanya di company itu kadang ada kita lagi peak season, ada high seasonnya lah gitu, ada yang memang low season. Jadi ya kalau aku kayak di kantor dulu ada masa-masa aku harus begadang nih malam-malam gitu, ada deployment server segala macam aku harus cek. Ya ada masa-masanya harus kayak gitu. Tapi ada masa-masanya mungkin jam 5 sore udah santai, udah nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya work life balance itu nggak yang strict lah, pokoknya kita cuma bisa kerja misalnya dari jam 9 sampai jam 6 misalnya. Ya ada masanya mungkin kita start early atau misalnya pulang lebih malam, tapi ada masanya kita juga jam 4 sore atau jam 3 udah santai nih, udah nggak ada kerjaan gitu ya. Pulang juga ya, tapi kelihatan nih kerjanya bisa lebih slow, lebih ini gitu. Jadi tergantung kita pinter-pinter aja sih manfaatkan waktu tadi tuh. Pas kita misalnya lagi santai ya udah nggak usah diburu, tapi pas misalnya lagi banyak ya digas aja gitu. Dan menurutku sih ya untuk 1-2 jam nambah waktu kerja di sehari-hari menurutku bukan sesuatu yang wah ya, apalagi zaman sekarang ya kayak ya udahlah ya, nggak perlu yang langsung protes atau gimana gitu. Kebetulan juga industriku dari dulu nggak ada yang kenal nama uang lembur gitu, jadi ya udah nggak yang masalah juga. Aku ada teman yang memang dia lembur lebih dari sejam, nah dia dibayar gitu. Itu juga it's okay aja, nggak apa-apa kayak gitu. Tergantung dari ini kita sendiri lah, preferensi kita. Tapi kalau menurutku tadi memang ada masa-masanya peak season, ya kita harus mungkin sering lembur, ada low seasonnya. Kalau dari ini mumpung kita lagi bahas tentang work life balance nih, Le. Kalau dari menurut Le nih, work life balance benar ya? Work life balance ya kan? Ya. Work life balance menurut Le itu yang kerja gimana sih sebenarnya? Work life balance itu yang tadi itu ya, maksudnya kita harus pertama sadar dulu ada masa-masanya kita ada masa-masanya kita memang bakalan sibuk, mungkin sering lembur, ada yang misalnya santai. Ada mungkin kadang company yang harus Sabtu kadang kerja gitu. Tapi at least kita harus tahu nih kapan kita harus walau kita kerja lagi peak season, lagi sibuk, kita harus tetap tahu sih ngambil waktu istirahat, refreshing gitu.
Kalau misalnya kelar kerjaan jam 9, usahain kayak ya tergantung masing-masing. Misalnya ada yang refreshingnya nonton, ada yang refreshingnya misalnya baca buku atau apa gitu. Makan. Yang penting tetap ini aja. Atau misalnya makan, jajan gitu kan. Apalagi kayak gini WFH kadang sore-sore lapar nih gitu kan. Ya udah jajan dulu atau apa dulu. Iya benar. Kayak gitu sih. Nah, ini lagi coba aku lihat lagi contekannya ya, Le, ya. Nah, ini lagi nih pertanyaan. Bang, biasanya kalau training ngapain sih? Kalau training itu ngapain aja sih? Gitu. Itu ngapain aja, Le, training? Training maksudnya gimana, Le? Nah, ini. MT, manajemen training atau gimana? Ini maksudnya mungkin training kali ya. Kan kalau misalkan kita nih kerja udah tanda tangan kontrak, udah apa kan nggak langsung kerja ke aslinya kan ya. Tapi ada training dulu atau apa gitu. Nah, mungkin maksudnya ini training biasanya ngapain sih, Bang, gitu? Oh, training atau trainee jenisnya? Training ya? Trainee. Oh ya, kalau trainee itu kan sebenarnya kalau dari bahasa Inggris, trainee itu artinya orang yang di-train kan, orang yang lagi dilatih ya. Kalau aku sendiri sih belum pernah ngalamin yang begitu masuk training dulu. Oh iya? Iya, jadi kerjanya lebih masuk terus kayak perkenalan, terus kasih kerjaan pelan-pelan kayak gitu. Nah, kebetulan kalau kantorku sekarang itu untuk trainingnya itu untuk developmentnya itu menurutku udah mature lah, sangat baik lah. Itu tiap minggu kita pasti ada training gitu, either mengenai perkenalan bisnis perusahaan atau misalnya kayak kemarin kita pernah belajar mengenai communication di kantor cross culture gitu, karena perusahaannya kan ada multinasional kan, jadi kita harus communicate sama orang luar yang ya culture-nya beda banget sama kita gitu kan. Penyesuaian gitulah ya. Iya benar, ada yang pernah kita dikasih ke training decision making atau misalnya analytical thinking kayak gitu. Nah ya pas training sih ya udah kita ikut aja. Jadi menurutku faktor yang cukup perlu juga nih yang ketika kita melihat perusahaan dari company sendiri adalah sih tidak kita bersedia mengeluarkan uang pribadi lah, kita invest buat diri kita tuh untuk ikut training, kita tahu ini perlu nih buat karir kita ke depan. Nah terus ini lagi Le, kan biasanya kan kita yang kayak tadi lah Le bilang tadi udah sempat Le tanyakan kan kayak bagaimana kamu melihat dirimu 5 tahun lagi gitu. Itu kan kadang kayak aku lah, kalau misalkan aku dikasih pertanyaan gitu, aku pasti menjawabnya main aman kan sebenarnya gitu. Jadi harusnya itu gimana sih Le? Maksudnya menjawab pertanyaan itu? Harusnya gimana ya? Ya kalau idealnya sih apa kita harus ngarang dulu, misalnya kan misalkan nih contohnya aku sebenarnya nggak mau kerja sih di sini 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, harusnya jawabnya gimana gitu, atau langsung jujur aja atau gimana sih sebenarnya, atau baiknya gimana, atau yang pernah denger lah, kira-kira gimana? Ya kita nggak yang bohong juga ya, tapi istilahnya kita politically correct lah gitu kan. Jadi kalau aku bilang sih where do you see yourself in 5 years gitu kan. Kalau aku dulu beneran buta kan, bego kan. Dulu aku tahu industri migas lagi nggak sehat kan. Ya udah pokoknya coba-coba aja semua, mau itu FMCG, mau dia IT, mau dia di perusahaan elektro, coba aja semua yang penting. Sorry Le. Misalnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik sini yang belum tahu FMCG apa Le? FMCG itu fast moving consumer good, jadi yang jualan sabun sehari-hari, misalnya sampo gitu. Intinya ya barang konsumsi sehari-hari yang cepat berputarnya lah gitu. Kayak gitu yang biasa ada banyak di Indomaret gitu, kayak Unilever. Nah kayak gitu tuh. Nah lanjut. Nah oh ya tadi mana ya, what is yourself in 5 years gitu kan. sorry aku dulu nggak tahu jawabannya tuh, beneran bego kan ya bener. Kayaknya dulu sih nggak bisa jawab ya, beneran bego kan. Tapi ya udah, kalau teman-teman memang belum punya cita-cita yang jelas, belum tahu setelah tamat mau ngapain, mungkin cara jawabnya bukan dengan kita kasih tahu posisinya apa ya. Mungkin misalnya aku mau jadi back end engineer atau data scientist, itu kan langsung
spesifik posisi kan, tapi kita bisa menjawabnya mungkin dengan yang lain ya, misalnya mungkin kita bisa bilang dengan lead tim yang sekian, punya pencapaian ini itu segala macam gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kita punya, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya posisinya seperti apa. Kan posisi bisa macam-macam kan. Atau misalnya teman-teman cerita yang menjadi passion teman-teman, tapi tetap nih kita harus hubungkan dengan bisnisnya perusahaan itu, dengan posisi yang akan di-apply gitu. Bagaimana pencapaian atau passion teman-teman itu bisa justru sejalan dengan visi company gitu kan. Visi company ya. Itu bisa banget dilakukan. Iya, bukan sesuatu yang strict kan. Kalau masalah passion gitu kan bukan sesuatu yang strict kan, kecuali kita posisi tertentu atau jabatan tertentu yang gue pengen jadi ahli IT backend atau data scientist lah atau apalah gitu. Nah itu kan terlalu spesifik kan. Benar. Jadi bisa dibilang pencapaiannya lah gitu. Jadi, pokoknya inline. Gitu. Pokoknya bisa diusahakan inline dengan visi misi perusahaan, gitulah ya kira-kira ya. Iya, visi misi perusahaan, bisnisnya gitu. Nah ini ada mitos ya, maksudnya kan bukan mitos juga sih, ada kayak kalau misalkan wawancara sama HRD duduknya kayak gini lah, jangan goyang-goyang lah, suaranya harus jelas, harus tegap gitu, atau harus pandangan harus ke inilah, harus disapa dulu lah, misalnya baru buka pintu, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, misalnya kayak gitu, atau gimana sih sebenarnya ini greget sebenarnya. Maksudnya kenyataannya gimana? Haruskah sesopan itu kah atau gimana? Apalagi kan udah pengalaman wawancara sama orang luar negeri gitu, sama orang dalam negeri juga udah punya perbandingan lah berdasarkan pengalaman yang udah jauh lah gitu. Kira-kira mitos-mitos kayak gini perlu menjadi suatu hal yang penting nggak sih untuk diperhatikan adik-adik di sini, atau gimana sebenarnya? Iya. Kalau aku sih nggak pernah terlalu merhatiin itu. Aku juga dulu pas awal tamat dibilang harus begini, buka pintu, harus duduk setelah dikasih tahu dulu apa dulu gitu. Nah kalau menurutku sih itu kembali ke ini kita ya, kembali ke manner aja gitu. Gimana cara kita misalnya ketika mau ngomong sama orang, ketika kita mau interview, pertama dari pakaian dulu kan. Kita pakai kemeja rapi kah, pakai sepatu kah gitu. Itu kan basic manner sebenarnya kan, tata krama dasar kan gitu. Cara kita berpakaian. Nah, misalnya nih kita ngobrol gitu, kita ngomong, bagaimana sih manner yang sopan ya, kita lihat matanya kan gitu. Kita jangan lihat ke kanan ke kiri gitu. Tapi misalnya pas mikir lihat ke atas, sekali-sekali kan ada yang kayak gitu ya. Kalau kayak lihat ke atas gitu kan. Tapi ketika ngomong ya kita tatap matanya, itu kan basic manner ya sebenarnya. Terus apalagi ya kita ketika sama aja kan, ketika kita baru masuk ruangan untuk interview atau baru masuk ke rumah orang atau apa kan kita sapa kan. Nah, perlu nggak itu? Gitu. Perlu nggak itu kayak salam? Dulu aku pernah itu dapat ya mungkin teman-teman yang cerita atau ini kalau misalkan wawancara itu datang salam yang tegas, shoot atau gimana tuh? Selamat pagi Pak, tegas gitu. Aku dulu sempat kena kayak gitu kenyataannya gimana sih? Kayaknya aku nggak pernah gitu juga sih. Apa ya? Ya tergantung. Itu mungkin di awal jadi penilaian sama dia. Tapi menurutku yang paling perlu adalah nanti pas interviewnya tadi. Aku sih pengalamanku, aku yang paling enak itu adalah ketika kita interview itu udah lebih kayak ngobrol. Nggak aku yang sistemnya tanya jawab gitu. Itu kelihatan banget tuh kaku. Either interviewernya kaku mungkin atau kitanya yang kaku. Gitu. Yeah. Dia harus bisa ngalir kayak cerita. Ketika kita kayak kenalan gitu cerita, iya benar. Jadi kayak udah cerita ngobrol, bukan yang kayak kaku banget tanya jawab. Nah dia kan pasti jadikan pertimbangan. Justru itu pertimbangan yang lebih besar dibandingkan yang tadi mitos tadi. Kita harus masuk, salamnya harus tegas, harus kuat kayak gitu. Itu banyak banget menurutku sih nggak, dari pengalamanku sih kayaknya nggak ya. Aku nggak pernah terhormatiin. Tapi manner tadi aja, manner ketika kita masuk ke ruangan, kita masuk ke rumah orang, masuk kemana kan nyapa dulu. Ketika kita baru bisa duduk itu ya tunggu dipersilakan duduk gitu atau gimana kan, atau misalnya kita permisi dulu boleh duduk gitu kan. Itu kan basic manner ya. Iya, jadi nggak usah terlalu inilah gitu. Sopan santun dasar lah gitu ya. Iya, sopan santun dasar kan sebenarnya kan. Nggak usah di banget lah. Lebay gitu ya. Iya sih betul. Kalau inilah
Kan biasanya kan ada nih, aku nggak tahu ya bedanya. Wawancara user gitu, wawancara HRD dan lain sebagainya. Nah itu bedanya gimana? Terus yang ini lagi, Le. Biasanya kalau wawancara ada berapa orang sih yang nanyain buat teman-teman di sini yang belum kayak kebetulan yang sering nonton tuh anak-anak yang masih kuliah tingkat 3, tingkat 4 atau fresh graduate yang mungkin belum pernah wawancara gitu. Nah, gambarannya gimana sih, Le? Maksudnya wawancara itu berapa orang? Atau wawancara user atau wawancara HRD itu bedanya apa sih gitu? Oh iya. Nah, jadi ya tiap company pasti punya prosedur yang berbeda-beda tergantung kondisinya juga gitu. Jadi tapi pada umumnya aku bisa bilang kita apply dulu nih, either tadi lewat misalnya job fair atau zaman sekarang dari LinkedIn. Nanti kita akan dihubungin sama HR dulu biasanya. Nanti HR akan call kita, set interview gitu kan. Nah, tapi kalau HR itu kan biasanya dia lebih ke kepribadian, pernah ke kepribadian kita, cara kita menjawab pengalaman segala macam kayak gitu. Atau biasanya HR-nya udah dikasih keyword sama calon user. Coba tanyain dia pernah nggak ada pengalamannya yang keywordnya ini gitu. Kalau dia mention berarti lolos, kalau enggak berarti enggak gitu. Kalau pas ditanya dia bilang nggak ada pengalaman kayak gitu, ya udah berarti enggak. Ada kadang dititipin kayak gitu, ada keyword tertentu. Nah kalau sama HR itu beneran lebih ke personality kita sih kalau pahalamin. Aku pernah ditolak juga soalnya alasannya karena kita merasa nggak fit culture-nya dengan company kita gitu. Apa-apaan itu gitu. Maksudnya gimana, Le? Pertama ya intinya sih dari HR itu bilang merasa bahwa pokoknya aku itu nggak cocok dengan company culture-nya mereka gitu. Aku nggak tahu sih detailnya seperti apa gitu. Tapi jawabannya kayak gitu. Berarti kan lebih ke personality, kepribadian. Nah jadi ya udah gitu. Kalau nggak cocok, ya udah nggak usah kecewa juga gitu kan. Nah itu biasa HR nanyanya lebih kayak gitu, kepribadian, mungkin tadi pengalaman kerja, tapi keyword-keywordnya dia udah tahu dulu keyword-keyword yang akan ditanyain apa aja kayak gitu. Nah itu biasanya HR. Sama paling kalau udah pengalaman tuh biasanya langsung nanya sih kira-kira ekspektasi gajinya di angka berapa gitu, masih masuk budgetnya atau enggak gitu kan. Nah terus setelah dari HR itu akan lanjut ke biasanya ke user. Kalau aku ya user itu definisinya adalah orang yang akan use kita. Use itu dalam arti ya, bos kita gitu lah ya. Bos kita bener. Jadi kayak aku misalnya product manager ya. Userku itu pada umumnya lead product manager atau misalnya product directornya gitu. Nah itu biasanya kalau di produk, kalau udah user interview dia itu akan banyakkan mengenai pengalaman kita dari sisi technical tadi sesuai dengan skill set yang diperlukan. Jadi kalau kayak produk misalnya ditanyainnya ya mengenai produk roadmap, produk life cycle, IT development-nya seperti apa gitu. Nah terus sama yang paling penting nih sebenarnya kita share achievement kita gitu. Either misalnya dulu pengalaman pas kuliah atau pas udah kerja gitu. Kita pernah achieve apa sih? Apakah kita cuma kerja seperti sehari-hari aja, kita nggak ada mau achieve untuk satu goal tertentu kan? Nah, itu biasanya akan ditanya lebih teknikal ke kemampuan kita. Pada umumnya sih minimal itu sih yang tadi HR dulu, HR-nya dulu, baru user. Kadang ada beberapa company yang setelah user dia ada tes dulu, kayak gitu. Dulu aku ada yang tes, ada kayak itu tesnya dulu. Itu soal atau gimana, Le? Praktik atau biasanya kalau yang IT ngoding atau gimana? Itu kapan? Kalau IT sih, kalau yang aku dengar sih ada tes ngoding di tempat, ada tes algoritma. Kalau aku sendiri, aku pernah dikasih business case langsung, use case yang terkait sama product management gitu kan, tanya market size lah gitu. Pernah juga ada aptitude testnya dulu, semacam kayak aptitude itu yang kayak apa sih di SNMPTN yang ini, yang kayak matematika terus bahasa, ya semacam TPA. Aku pernah dikasih tes TPA dulu, ada use case, ada business case juga gitu, macam-macam lah tesnya gitu. Ya, ada yang ya sampai tes bahasa Inggris juga lah kayak gitu. Pas dulu aku di kantorku sebelumnya itu tes matematika sama query gitu untuk data analitik gitu. Nah jadi macam-macam tergantung regulasi dari company-nya, tergantung dari posisinya juga gitu. Tapi itu common lah biasanya either sebelum user atau setelah user ada tesnya dulu gitu. Kayak gitu. Terus habis itu
kadang ada yang sampai ke C-level juga gitu, ke C-level itu apa? Ke C-level itu chief, ya, itu yang levelnya direktur gitu. Oh, direktur, CEO gitu ya? CEO, CFO misalnya, atau ya aku tadi produk mungkin dia di CTO-nya, aku pernah interview dengan COO, Chief Operation gitu. Nah, macam-macam lah. Nah, kalau di CEO itu juga lebih ke high level sih, banyak kan dia nanya kayak visi kita ke depan tadi itu, yang where do you see yourself in 5 years tadi, ya dia nanya itu juga gitu kan. Terus dia lebih nanya knowledge kita tentang industrinya juga kayak gitu sih, lebih ke knowledge umum tadi tuh gitu. Itu sih yang polamin lah. Kalau di user step-step itunya, step-step tes kerjanya, baru habis itu kalau kita dirasa cocok, baru dikasih penawaran package dari kita sekian, terima atau enggak gitu. Nanti kalau itu udah oke, udah deal, baru nanti biasanya ada MCU, ada medical check up dulu. Check up gitu ya. Ya, habis itu baru sign kontrak. Kalau ini kan biasa nih banyak adik-adik kita yang ragu gitu karena mempertimbangkan IP mereka. Nah, pada kenyataannya di lapangan pekerjaan itu mending mana sih IP tinggi tapi sosialisasi jiwa sosialnya kecil atau bahkan nggak ada. Soalnya pengalaman berorganisasinya nggak ada gitu, atau bahkan mungkin kecil banget, atau pengalaman bersosialisasinya over atau tinggi lah atau so-so lah, tapi IP-nya pas-pasan gitu. Atau harus gimana sih, seharusnya seimbangkah atau gimana gitu? Yang kira-kira secara general. Harusnya IP-nya tinggi dan sosialisasinya jago. Itu sih yang bener. Kali itu udah gampang meroket lagi, udah pinter, jago lagi. Tapi di kasus-kasus kayak gitu lah, biasanya kan banyak tuh yang nanya kayak IP-nya pas-pasan atau kurang bersaing lah. Misalkan saingan yang lain itu 3,9 semua, tapi dia 3 pas gitu misalnya. Tapi ya dia pernah jadi ketua BEM misalnya, atau dia pernah jadi ketua organisasi gitu. Itu mending gimana sebenarnya? Atau itu cuma mitos juga atau gimana? Nah, kalau menurutku sendiri sih masalah IPK atau dulu baru-baru tamat itu kampus dari mana gitu, itu cukup berpengaruh ya sejujurnya. Tapi berpengaruh, tapi untuk di masa-masa awal kita baru masuk ke market lah, ke industri, itu ngaruh banget. Aku bisa kerja di perusahaan IT waktu itu ya, kalau background yang ada IT, ya mungkin yang bisa dijual nama kampusnya tadi kan, kayak gitu. Kalau menurutku ya gitu. Nah, itu menjual sih, tapi di awal-awal gitu, di awal-awal baru join company. Tapi kalau udah punya pengalaman, nah itu yang beneran laku itu ya kalau kita bisa excellent di tempat kita bisa, ya kita terkenal nih emang engineer yang jago misalnya, kita bisa melakukan ini, ada achievement kita ini, kita punya sertifikasi ini gitu. Nah, karena aku punya temen juga dulu, dia bukan dari kampus yang wah gitu, dari kampus yang nggak jelek-jelek, nggak yang biasa-biasa banget juga sih, tapi bukan yang wah banget, tapi karirnya progresnya cepet banget gitu, karena memang aku tahu si abang ini punya pengalaman, tiap hari pasti belajar kayak gitu, emang orangnya senang belajar gitu. Ya nggak yang jago-jago banget juga dia, ya sosialisasi sekedar aja di kantor gitu, tapi emang dia pinter kepake. Nah, itu yang kalau jalurnya mungkin spesialis, ya itu justru menjual. Lu harus memang pinter banget nih di bidang lu gitu. Tapi mungkin ada orang yang jalurnya lebih generalis kan, yang lebih ke naik ke manajemen, ke yang umum gitu kan. Nah, itu yang lebih penting mungkin dia bersosialisasi, gimana dia bisa menjual ide, gimana dia bisa memanage bawahannya dia gitu kan. Menjual ide ke atasan, bikin project tertentu, improvement segala macam kayak gitu. Itu kan lebih butuh cara achieve goal-nya itu tadi, bukan idenya yang gimana wah banget, tapi cara dia menjual ide itu lebih perlu gitu. Jadi ya pada akhirnya sih dua-dua harus seimbang sih, tapi ya tadi mungkin kalau pengen spesialis ya lebih condong yang technical skill-nya lebih jago, tapi kalau generalis lebih ke soft skill-nya tadi itu yang dia lebih berat, tapi dua-duanya harus perlu gitu. At certain level dua-duanya harus ada. Nah, itu juga kan ada tuh, nggak tahu ini mitos atau memang terjadi ya sebenarnya di perusahaan-perusahaan. Katanya kalau misalkan udah pernah jadi ketua apa gitu, ketua organisasi atau ketua
BEM atau apa itu udah pasti langsung diterima gitu, nggak usah harus tes lagi atau apa. Itu mitos-mitos kayak gini bener nggak sih atau gimana? Atau jangan-jangan itu supaya banyak orang yang mencalonkan diri jadi ketua waktu kuliah atau gimana? Kan zaman kita kuliah kan ada yang gitu kan ya? Atau ya, gimana sih? Ada banget. Nggak tahu lah ya. Kalau aku sih kuliah, kalau menurut pendapatku, aku sendiri pengalamanku sih belum tahu lah ada teman-teman kantor yang mungkin dulu dia ketua BEM atau apa gitu. Nggak tahu sih. Gitu. Tapi memang somehow mungkin bukan ketua BEM-nya kali yang dilihat ya, yang lebih penting. Ketua BEM itu harusnya menjadi indikasi kalau misalnya kita pernah punya pengalaman organisasi yang akan kepake di tempat kita kerja gitu. Tapi kan bukan berarti orang yang nggak ikut organisasi jadi nggak bisa bersosialisasi kan. Benar, bukan berarti dia nggak bisa kerja kan sebenarnya. Benar. Kan, gitu. Nah sebenarnya kayak gitu sih. Jadi itu cuman kalau aku indikator aja gitu. Indikator itu salah satu indikator orang ini pernah nih bisa begini gitu. Tapi yang gak usah ragu juga kalau nggak pernah, yang penting kita bisa justifikasi. Kuliah kan ya cuma dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Di luar waktu itu kita habiskan waktu kita seperti apa, itu kan sebenarnya gitu. Itu poinnya ya. Bijak lah, iya. Soalnya ada juga temanku yang kayaknya sepanjang dia di kampus dia cuma pernah jadi ketua panitia sekali gitu, dan tetap bisa kerja, tetap bisa sukses juga kan, kayak gitu. Nggak masalah sih. Jadi bukan berarti kita nggak ikut organisasi tapi jadi nggak bisa, tapi ada baiknya kita ikut, jadi kita ngerti nih kira-kira bergaul, karena di kantor itu yang perlu kita bisa blend kan sama teman-teman di kantor kan, kita bisa kerjasama dalam satu tim kayak gitu. Nggak ada lah company yang cuman ada satu orang kontributornya, itu nggak masuk akal lah kantor. Pasti kerja sama orang lain lah. Nah ini lagi kan biasanya nih di awal-awal kita mewawancara itu ditanyain nih, oke, coba perkenalkan diri Anda dalam misalkan 5 menit atau 10 menit. Nah itu poinnya apa sih yang harus kita ceritakan? Banyak banget ini yang kulihat yang salahnya itu diceritakan, nama saya Rafael, saya tinggal di sini, keluarga sekian. Itukah yang penting atau menceritakan apa yang sedang kita bangun atau apa yang sudah kita kerjakan? Atau gimana sih sebenarnya gitu? Karena sering banget sesuatu yang sudah tertulis diceritain lagi gitu. Padahal udah ada situ kan. Sebenarnya gimana sih yang benarnya atau memanfaatkan waktu yang 5 menit atau 10 menit itu? Ya, kalau aku sih nggak pernah yang kayak gitu ya sebenarnya, kayak ceritain dalam 5 menit nggak pernah sih. Tapi ya kalau menurutku kalau ditanya kayak gitu, kita kasih key point lah gitu. Kita posisikan aja diri kita sebagai interviewernya. Kira-kira nih kalau aku pengen tahu seseorang dalam 5 menit, ini konteksnya wawancara kerja, aku kan kasih tahu apa aja. Pasti kan yang basic yang pasti kita kasih tahu, misalnya dulu kita kuliahnya apa, jurusannya apa. Kalau misalnya pekerjaan yang akan dilamar sesuai dengan jurusannya, mungkin kita bisa gali sedikit mengenai mata kuliah yang kita ambil, kita tertarik ke mata kuliah mana gitu kan. Atau misalnya kalau enggak, ya kita jual yang lain tadi, misalnya kita punya prestasi apa selama kuliah, pernah ikut lomba apa, atau misalnya kita ada kegiatan sampingan apa, tidak tadi organisasi, atau misalnya tadi kita sambil kerja gitu. Nah itu yang apa sih kita harapkan gitu, yang bisa kita jual gitu nilai diri kita. Either tadi kita punya knowledge-nya, atau kita punya technical skill-nya, atau tadi kita punya soft skill untuk bisa sukses di pekerjaan itu sih. Kayak gitulah. Jadi ya mungkin kita bisa mention dengan cepat kali ya, kayak ya mungkin aku asli Medan, terus misalnya anak pertama dan 3 gitu. Tapi ya sekilas aja. Tapi menurutku itu kurang pentingnya dibandingkan kita bisa cerita hal-hal penting tadi itu, key point yang mau kita sampaikan tadi itu sih. Nah jadi kok misalkan nilai kan kadang kita nggak ada gambaran nih, mau nanti wawancaranya bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Itu mending kalau misalkan kita mulai itu langsung perform bahasa Inggris kah? Atau kita go aja bahasa Indonesia gitu? Atau gimana? Iya, kalau itu sih kita perhatiin lawan bicaranya aja ya, interviewernya. Kalau kira-kira dia, kadang ada interviewer yang dia akan bilang, oke, kita coba dalam bahasa Inggris ya, karena misalnya di kantor kita ada bulenya lah, atau misalnya klien kita ada bule, gitu, ada orang luar gitu kan, atau kita punya kantor cabang di luar yang kita akan sering meeting, diskusi gitu. Ada yang bilang
Tapi ada yang juga natural aja, dia ngomong dari awal bahasa Inggris, ya udah kita ngomong juga dalam bahasa Inggris gitu. Ada yang bilang, Le, sorry kepotong. Si ini bukan mitos tapi dongeng itu katanya. Itu dongeng. Oke, lanjut. Sorry. Nah, iya. Nah, jadi tergantung dari interviewernya sih. Ada yang langsung straight di depan, ada yang di tengah-tengah, ada yang ya udah kalau dia tiba-tiba bahasa Inggris kita jawab bahasa Inggris aja gitu. Tapi menurutku sih zaman sekarang ya harusnya bahasa Inggris at least sudah bisa lah secara ngomong gitu. Kalau masalah grammar menurutku nggak terlalu pentingin banget lah. Yang penting kita bisa komunikasi aja dengan orang-orang, misalnya nanti bos kita atau partner kita atau klien kita yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu, yang bisa bahasa Inggris. Terus gini, Le, kan itu kan tadi prosesnya ya, ini aku simpulkan ya, Le. Prosesnya wawancara, CV gitu kan, screening berkas, habis screening berkas kita masuk ke HRD, habis HRD kita masuk interview user, dan kemudian MCU tadi ya, medical check up kan? Tes dulu sih biasanya ada tes. Oke. Tes dulu misalnya tes aptitude test tadi ya, kalau nggak aptitude test, technical dan lain sebagainya. Tes bahasa Inggris, matematika, itu yang pernah kalau use case gitu. Nah, itu sebelum HRD atau setelah? Setelah biasanya. Setelah HRD, setelah user, bukan? Setelah HRD, kadang dia sebelum user, kadang setelah user. Nah, lalu dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Nah, gimana nih kalau misalkan kondisi ternyata salary yang kita expect itu nggak sesuai gitu? Apakah sopan langsung ditolak atau kita hubungi lagi, bisa nggak dinaikin atau gimana? Ini kan karena kita yang ngobrol ya. Kalau ke HRD kan bingung juga kan. Harusnya gimana sih? Atau masa tiba-tiba Pak ini kurang nih, atau langsung tiba-tiba batal aja atau gimana? Nah, kalau dari pengalamanku ya, kalau misalnya udah ada pengalaman kerja, cukup fair lah kalau kita minta nego gitu. Kita kan sendiri ada ekspektasi tertentu, kita bisa lihat dari kira-kira penambahan tanggung jawabnya dari pekerjaan sebelumnya seperti apa, atau misalnya kita pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya ada benefit di kantor lama tapi di kantor baru nggak ada. Contohnya misalnya let's say misalnya di kantor lama dikasih ada health insurance yang dari swasta bukan BPJS, tapi kantor baru nggak ada, kita mungkin bisa minta minta ini di cover dong, di kantor lama saya ada yang sekarang nggak ada, saya mau ngambil yang pribadi, tolong di cover gitu. Nah itu menurutku sih masuk akal aja, kita nego asal kita punya dasar yang jelas tadi tuh gitu. Kita merasa tanggung jawabnya cukup besar gitu. Itu by phone atau WA atau gimana? Langsung telepon kah atau by email atau gimana? Biasa negonya? Oh iya, nah itu tergantung. Jadi kalau aku sih umumnya nanti misalnya kita udah selesai sama interview, nanti dia akan email penawarannya seperti apa. Nah kadang ada yang kalau zaman sekarang ya udah biasa kan dari WhatsApp kan. Nanti si HR akan approach gitu kan, chat mahasiswa, kita ada kirim penawarannya, kira-kira ada concern atau enggak, ada apa segala macam. Ya udah nanti kadang aku chat, kadang ada yang HR-nya minta, Mas kita call aja yuk, kita telepon aja gitu. Nanti telepon baru ngobrol, kita punya pertimbangan apa, misalnya ternyata kita pengen minta naik gitu, atau bisa juga tadi dari email gitu. Tergantung situasinya aja gitu. Ada yang dari awal offernya langsung dari chat dulu, nanti kalau kita udah deal baru dia kirim yang resmi dari email. Nah, tadi itu kan semua kondisi ideal ya. Tadi kondisi-kondisi yang oke, lolos. Nah, ada nih kondisi wawancara user nih misalnya. Tapi nggak ada kabar gitu. Itu biasanya kita tahu kita gagal atau berhasil itu gimana sih? Maksudnya kita bisa klaim, oh iya aku ini gagal, oh aku ini berhasil atau gimana? Atau biasanya company itu gimana sih? Menghubungi kah? Oh mohon maaf, ke SNPTN dulu, mohon maaf. Warna merah gede misalnya. Anda belum dapat diterima, atau nggak dihubungi sama sekali, atau gimana sih biasanya? Atau itu perusahaan beda-beda, atau bagusnya gimana? Siapa tahu ada perusahaan nih yang lihat ini, supaya kita sebagai pelamar itu ya istilahnya dikabari atau gimana sih bagusnya gitu atau gimana? Nah untuk itu juga kadang ada yang memang dikabarin, tapi misalnya dia udah pakai agensi atau website tertentu,
Nanti cuman itu kan udah one click away lah, udah ada template-nya. Terima kasih Yusuf Tagalog udah melamar, tapi setelah mempertimbangkan sepertinya tidak cocok gitu. Ada yang email, ada yang enggak. Nah, menurutku sih rata-rata waktunya 2 minggu lah, itu udah lama banget lah gitu. Menurutku kalau udah kira-kira seminggu dan kita merasa di tes terakhir, di wawancara terakhir kita cukup bagus, nggak salah kok kita tanya gitu, tanya dari email atau misalnya WA, nggak salah kok. Nggak salah itu ya? Nggak salah gitu, kan kita mau tahu kan, nggak enak kan digantung. Siapa terus cuma di-read. Aduh, sakit lah kalau cuma di-read kan. Terus? Nah, nggak salah sih, kita bisa email atau kita bisa WA gitu ya. Kadang di email juga nggak dibalas, ya udah lah ya. Biasanya sih kalau udah lewat 2 minggu, kira-kira memang udah nggak bakalan lolos sih. Kayak gitu. Jadi, udah 2 minggu udah lah ya, give up ya. Udah lah ya, give up. Kecuali mungkin dia massive hiring yang dia langsung open besar-besaran, program empty, segala macam kayak gitu. Bisa jadi tuh waktunya lebih lama. Tapi kalau cuma posisi satu kayak gitu ya, bisa sih dikabarin ya. Maaf, sepertinya tidak cocok dan seterusnya kayak gitu. Enaknya tapi sih kalau gitu. Tetap ditanya aja nggak apa-apa. Nah, itu tuh udah banyak banget nih, udah agak kerasa kita udah sejam nih, cuy. Wah, tadi pembicaraan kita dengan Like Yosua tadi daging semua tuh, walaupun kita kemas dengan agak-agak ya dongeng gitu atau mitos gitu kan. Nah, dari Like Yosua nih, kalau misalkan ada yang mau di closing statement nih, misalnya buat adik-adik di luar sana yang mau fresh graduate atau baru lulus, atau yang mau melamar kerja atau mau ikut wawancara, atau misalkan nih banyak nih yang mau tes PNS juga dan lain sebagainya. Closing statement-nya, misalkan saran, rekomendasinya harus gimana, apakah sarapan dulu sebelum tes atau gimana gitu ya, istilahnya yang terserah lah yang mau dibilang ke teman-teman di sini, adik-adik di sini, sobat universe semua di sini. Universe. Nah, kira-kira apa nih, Le? Ya, kalau aku sih pertama kenali diri kita dulu ya. Kenali diri kita, atau misalnya kita bisa minta pendapat orang. Kadang karena kita merasa itu hal biasa kok, karena kita tiap hari melakukan. Ternyata buat orang itu sesuatu yang wah gitu. Kenali diri kita, misalnya teman-teman bilang kita misalnya orang yang kerja keras, atau misalnya kita persisten gitu kan. Tapi karena kita biasa sehari-hari kayak gitu, jadi kita nggak tahu ternyata itu poin plus gitu di mata orang. Kita coba kenalin diri kita atau tanya orang terdekat kita, kalau menurut lu gue poin plusnya di mana ya, terus gue perlu improve di mananya gitu. Jadi benar-benar ketika kita interview itu bukan sesuatu yang bohong, tapi memang itu memang diri kita yang benar dan dikonfirmasi oleh orang kan. Dan nggak usah malu kalau kita punya kekurangan gitu. Maksudnya siapa sih yang sempurna? Cuman kita harus nunjukin kita punya action untuk tetap improving gitu, untuk tetap berprogres, memperbaiki atau menutupi kekurangan kita itu tadi. Itu sih menurutku poin yang paling perlu ketika kita interview. Kita bisa jual diri kita kan gitu. Kalau sekarang mah knowledge, teknologi segala macam bisa dipelajarin. Tapi karakter-karakter yang orang punya itu nggak bisa sekedar baca artikel, baca buku gitu satu malam jadi nggak kayak gitu. Itu yang menurutku yang lebih perlu ya. Itu sih kalau saran dariku ya teman-teman terkait interview. Wah, udah banyak banget nih kita informasi yang bisa kita coba aplikasikan, atau mungkin kita saring, kita search lagi di YouTube atau di internet atau di artikel dan lain sebagainya. Nah, untuk Like Yosua, thanks berat Le buat semua yang Like udah mau share atau yang Like mau udah ceritakan tadi pengalamannya, yang mungkin adik-adik di sini belum punya gambaran jadi punya gambaran nih. Ternyata oh gitu nih wawancara kerja, gitu nih caranya gitu. Nah, kalau misalkan nanti nih next ada lagi yang nanya-nanya, bersedia kan Le atau gimana untuk kita undang lagi? Bersedia Le. Kalau misalnya undang lagi silakan. Kalau mau di Japri langsung bisa dari LinkedIn, cari aja Yusuf Tagalog, atau nanti aku share linknya yang ke lain. Oh bisa gitu Le? Nanti LinkedIn bisa. Atau email atau DM nanti aku coba bikin di link di description ya. Ya nanti ya LinkedIn aja. LinkedIn gitu bisa, nggak apa-apa kan? Kalau misalkan ada adik-adik yang ngechat atau nanya gitu, atau mungkin jadi ngobrol nih, bisa free resources gitu kan.
Gak apa-apa kan, Le? Senang banget, Mas Indra. Nah tuh bro, jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau nanya, langsung aja ke LinkedIn-nya Yosua Huta Galung. Nanti aku bikin di kolom deskripsi. Feel free to ask. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, tanya aja semua. So mungkin itu aja dulu, Le. Yos, jadi recordnya aku close dulu. Tapi kita mungkin masih ngobrol-ngobrol lagi, tapi nggak di-record. Mungkin itu dulu ya, Le. So teman-teman semua, bye-bye, sehat-sehat semua ya. Yo, thank you semua.